Awitala Channel, aku Yunita, dan di video kali ini aku mau sharing gimana caranya mengajarkan baca tulis ke anak yang susah fokus belajar, oke? Nah, di video kali ini aku lagi bareng kedua anak aku, Adele, anak pertama yang sekarang usianya 6 tahun dan udah kelas 1 SD ya. Kalau Adele karena dia anaknya penurut, jadi kalau misalnya ngajarin baca tulis itu gampang sekali karena dia bisa ngikutin dengan cepat dan gampang gitu masuknya. Nah, untuk anak aku yang kedua, Bella, saat ini usianya 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. Dan karakter Bella ini anaknya susah banget buat fokus belajar. Jadi, kalau misalnya aku ngajarin dia sesuatu, dia tiba-tiba bisa kabur sendiri. Nah, karena karakter setiap anak itu berbeda, cara ngajarinnya itu juga berbeda ya. Kalau misalnya kamu punya anak yang penurut, aku udah pernah sharing video aku ngajarin Adele. So, kalian bisa lihat ya langsung linknya di deskripsi. Dan di video kali ini aku bakal spesial ngebahas gimana caranya mengajarkan anak yang susah fokus belajar, oke? Jadi yang paling pertama adalah temukan cara supaya anak memiliki minat belajar sendiri. Jadi cara yang paling gampang untuk ngajarin anak belajar itu adalah ketika anaknya memang pengen sendiri gitu belajar. Dan aku tuh mencoba berbagai macam cara dari dia usia 3 tahun gitu untuk ngajarin dia sampai akhirnya tuh aku berhasil menemukan titik awalnya ketika aku sama keluarga itu lagi makan bareng di sebuah restoran. Dan anak aku yang kedua ini kan anaknya nggak bisa diem tuh, jadi dia lari sana lari sini. Akhirnya sama kakak sepupunya dikasih games di atas kertas. Jadi di kertasnya itu dibuat titik-titik huruf gitu. Dan tugas Bella adalah membuat titik-titiknya itu nyambung. Jadi kayak menulis huruf-hurufnya gitu. Jadi dari sejak itu Bella tuh sering banget nagih minta dibuatin games huruf yang titik-titik itu di rumah. Nah, di sanalah awal mula aku bisa mengembangkan minat belajarnya Bella. Nah, buat para orang tua, ini tugas kita yang paling utama adalah gimana caranya kita menemukan atau membangun minat belajar si anak gitu. Dan setiap anak itu kan berbeda-beda. So, temukan caranya dulu supaya anak yang ketagihan minta belajar. Kalau udah ketemu titik awalnya, itu akan gampang kita kembangin supaya bisa kita ajarin baca tulis sampai lancar. Kemudian yang kedua adalah untuk mengajarkan anak yang susah fokus belajar. Belajar itu haruslah menyenangkan ya, harus fun gitu. Dan aku sangat terbantu dengan buku ini yang Bella gunakan untuk belajar ABCD dan angka-angka ya. Jadi bukunya ini aku beli di Gramedia, harganya itu 80.000. Dan kalau misalnya kalian mau beli online, kalian bisa juga lihat nanti linknya di deskripsi ya. Nah, Bella ini suka banget sama buku yang ini karena dia ukurannya itu kan kecil ya. Jadi kalau buat anak-anak itu kalau bisa cari buku yang colorful, yang berwarna-warni. Terus ukurannya itu kecil aja, nggak usah besar-besar. Jadi dia gampang buat pegangnya dan bisa belajar di mana aja ya. Nih Bella mau baca? Oke. Nah, jadi kalau misalnya dia udah ada toolsnya untuk belajar, itu gampang kita bisa kembangin, ngajak dia belajar setiap hari sebelum tidur di kamar gitu, jadi lebih santai gitu. Jadi aku tuh paling suka ngajarin Bella tuh di kamar ya sambil tidur-tiduran. Terus kalau misalnya anak yang susah fokus itu, dia dengan satu huruf aja dia bisa cerita panjang lebar karena bukunya ini kan juga ada gambar-gambarnya gitu kan. Jadi nanti dia kalau lihat huruf A itu kan gambarnya apel. Nanti dia bisa cerita panjang lebar tuh. Apel kan yang kita makan kami, yang biar giginya bagus kami, gitu-gitu. Jadi kalau anak yang susah fokus belajar tuh dia memang harus fun ya gitu belajarnya, dan ikutin aja meskipun satu huruf dia harus ngomong 1 menit untuk memahaminya, ikutin aja karena kunci utamanya adalah ketika anak yang susah fokus belajar, itu belajar harus menyenangkan, harus ya. Karena kalau dia nggak fun, dia pasti kabur. Terus selain itu, aku selalu membuat belajar itu semenarik mungkin. Jadi, karena Bella ini kan suka kuis-kuis gitu ya. Jadi misalnya di satu kertas itu ada tulisan lainnya, aku suruh dia cari huruf yang udah dia tahu. Misalnya, coba Bel, cari huruf A di tulisan ini gitu, ada berapa gitu. Oke, nanti Bella cari kan
Ih, ada 2 Mami gitu. Nah, kalau ada 2, meskipun nanti tulisannya itu sebenarnya ada 3, aku bakal tepuk tangan. Wah, hebat, pinter gitu. Karena kita di sini bukan untuk menjudge anaknya ya, tapi kita membuat dia merasa belajar itu menyenangkan gitu. Jadi apapun achievement dia dihargai, diapresiasi supaya dia semakin semangat belajar gitu. Ini huruf apa, Bel? T. Kalau ini huruf apa? Betul. Kalau ini huruf apa? A. Coba Bella cari. Di sini huruf A-nya ada berapa? A. Heeh. A. A. Jadi ada berapa, Bel? 3. 3. Hebat. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri anak yang susah fokus belajar, dia nggak bisa belajar secara sistematis ya. Jadi kalau misalnya aku udah ngajarin A, B, C, D, E gitu kan, dia nggak bisa kadang-kadang lanjut ke F. Dia nanti bisa lompat jadi M dulu gitu, karena dia kayak buyar gitu loh fokusnya gitu, dan kita nggak bisa ngarahin dia ke E, dia nggak mau gitu. Jadi ikutin aja dia maunya seperti apa, mau lompat kemana aja ikutin aja, asalkan dia punya minat belajar, itu udah yang paling penting ya. Nanti kita cicil sedikit demi sedikit belajarnya, supaya nanti lama-lama terkumpul juga tuh A sampai Z, dia bisa hafal dengan sempurna. Dan Bella ini belajarnya bener-bener ngacak, somehow dia bisa aja sih nginget meskipun ngacak ya, beda dengan anak yang penurut diajarinya ngurut A sampai Z gitu. So, jadi nggak usah dibawa pusing kita sebagai orang tua gitu, ikutin aja, asal dia seneng, kita pun pasti juga bisa seneng gitu ngajarinnya. Bel, ini gambar apa, Bel? Monkey. Ini gambar apa, Del? Monyet. Monyet. Nah, di sini kan ada kan? Ini yang monyet. Kalau monyet bahasa Indonesia, monkey bahasa Inggris. Kalau ini huruf apa nih, Bel? A. Oh, kalau ini huruf apa? E. Kalau ini huruf apa? M. Oke. Lucu ya gambar monkey-nya. Monkey makan apa sih, Bel? Monkey makan apa? Pisang. 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 Makan Iya, ini. makan yang mana sih? Oh iya, yang ini ya, pisangnya. Pisangnya ini ada berapa tadi? Coba Bella hitung. 12. Oh, 12 ya. Hebat dia, ini 12. Betul, Bel? Ada tulisannya. Tuh, ada tulisannya. Kalau ini huruf apa, Bel? D. Kalau ini? U. Kalau ini? A. A. Kalau ini? B. B. Oke, ini? E. E. Kalau ini? L. L. Kalau ini? A. A. Kalau ini? F. Wah, hebat. 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 12. Jadi 12. Gimana cara tulis 12? Oke, gitu ya. Kalau misalnya kayak gini aja, ini angka berapa nih, Bel? Namun 1 ya. Kalau misalnya ini aja, ini angka berapa, Bel? 2. 2. Oke, baiklah. Lanjut. Kemudian yang keempat, kalau udah bosen, jangan dipaksa ya. Jadi kalau misalnya dia sehari itu cuma mau belajar 5 menit, terus nggak mau lagi, ya udah gitu, ikutin aja, besok dicicil lagi. Tapi kalau misalnya besok dia lagi nggak mau, udah nggak usah dipaksa. Tunggu dia mau sendiri gitu. Bahkan Bella ini karena dia udah minat belajarnya ada, sekarang dia yang minta diajarin setiap malam di kamar aku gitu, Mami mau belajar gitu. Jadi saking dia udah menikmati proses belajar itu sendiri, akhirnya dia yang minta. Meskipun dia cuma belajar 5 menit, it's okay banget, aku udah happy banget. Nah, karena anak susah fokus ini kan, mungkin aku bisa bilang dia milestones-nya lebih lambat ya dalam urusan belajar gitu. Makanya kalau bisa dicicil sejak kecil ya. Jadi usia 3 tahun gitu aku mulai gitu membiasakan dia untuk belajar huruf dan angka gitu, untuk mempersiapkan dia nanti pada saat sekolah gitu kan. Karena kita tahu kurikulum pendidikan di Indonesia ini kelas 1 SD itu udah harus bisa baca dan tulis dengan lancar. Bahkan anak aku ini bukan cuma baca tulis lagi, udah menjawab pertanyaan. Jadi kalau misalnya anaknya itu nggak bisa baca dan tulis gitu, gimana mau menjawab pertanyaannya gitu kan. Nah, makanya aku dari kecil memang sengaja
nyicil ya untuk ngajarin mereka gitu. Meskipun sebenarnya banyak yang menyarankan kayak usia anak PAUD, TK itu sebaiknya tidak diajarkan kalistung. Tapi dari aku sendiri pribadi sebagai orang tua anak-anak aku gitu, aku prefer aku cicil dari kecil deh gitu. Biar aku juga nggak stres nanti pada saat mereka sekolah. Dan aku sendiri udah merasakan manfaatnya ketika Adel ini udah bisa baca dan tulis dengan lancar sebelum dia masuk kelas 1 SD. Itu waktu di SD aku sangat-sangat terbantu dan bisa dibilang aku nggak gitu banyak ngajarin lagi karena basicnya itu dia udah ada dan dia bisa mengikuti pelajaran dengan gampang di sekolah. Terus hal lainnya yang pengen aku sampein juga, jadi sebenarnya Bella ini dari 2 tahun lalu tuh udah aku tanya mau sekolah enggak gitu, dimulai dari playgroup kan ya. Nah kebetulan anaknya memang belum mau sekolah, dia belum ada minat untuk sekolah, makanya aku nggak paksain. Dari aku sendiri aku memang nggak mau paksa anak aku untuk sekolah kalau memang dia nggak mau sekolah, karena menurut aku benefit dengan bersekolah itu adalah untuk anaknya sendiri. Jadi kalau dia nggak mau, ngapain aku paksa gitu kan. Jadi tugas aku di sini sebagai orang tua adalah menumbuhkan minat belajar dia supaya dia merasa belajar itu menyenangkan dan dengan sendirinya pengen belajar dan pengen sekolah. Oke? So, ini dia yang aku lakukan untuk mengajarkan Bella belajar huruf dan angka, dan hasilnya setelah belajar kurang lebih 1 bulan secara intens, Bella itu udah bisa sekitar 15 huruf dan juga 5 angka gitu. Progresnya itu mungkin lebih slow dari anak aku yang pertama, tapi aku juga udah happy banget gitu. Karena memang setiap anak itu berbeda-beda ya. Kelebihan masing-masing itu berbeda-beda. Mungkin yang satu bisa lebih hebat di akademis, yang satu lagi bisa lebih hebat dari menarinya atau menyanyinya. Jadi cara kita untuk ngajarin itu nggak perlu kita samain untuk setiap anak gitu. Nah kalau misalnya kalian juga punya anak yang susah banget fokus untuk belajar, mungkin kalian bisa terapkan juga cara-cara yang aku lakukan ini supaya anak kalian juga bisa pelan-pelan menikmati proses belajar itu sendiri. Oke? Sekian sharing aku kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau misalnya kalian mau lihat video aku sebelumnya, gimana caranya aku ngajarin Adel supaya bisa baca sampai lancar dengan mudah, aku udah sharing dan itu sudah membantu banyak banget orang tua. Dan kalau kalian belum nonton videonya, kalian bisa lihat linknya di description, nanti bakal aku cantumin ya. Mudah-mudahan sharing aku ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau masih ada sharing-sharing yang pengen kalian sampaikan juga ke aku, boleh banget tulisin di kolom komentar ya. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat semua orang tua yang juga nonton. Oke? Jangan lupa juga subscribe YouTube channel Awita Life supaya aku bisa terus memberikan video-video yang bermanfaat lainnya buat kalian semua. Dan see you on the next video. Bye-bye!